Daripada gua nganggur ya gua galiin diri gitu biar nggak ngerepotin orang. Masya Allah. Pejabat sekarang ngerepotin satu wilayah ya. Dan Berapa semoga kampung Allah dia subhanahu wa mau. ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, ini kan gua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwasanya kita dikenalkan tentang kematian ya. Orang-orang yang serakah, yang nggak sadar dirinya mau mati, khususnya ini gue buat diri gue, keluarga gue, dan semua pejabat ya, buat semua pejabat deh itu. Pejabat semua dari ujung ke ujung ya. Kita semua mau mati Pak. Kita semua mau mati ya. Pelajaran kali ini kan ini lagi rame azan, wudhu, tayamum, para pejabat nih lagi meraktekin semuanya itu kan ya, sholat. Cuman banyak orang yang lupa kalau mereka mau mati gitu. Nah ini video ini, konten gue kali ini gue buat untuk mengingatkan semua kita bakal mati kok. Ya tutorial mati itu nggak perlu cara gitu. Pasti akan mati, nggak usah dibunuh juga mati. Mudah-mudahan kita husnul khotimah gitu. Nah, apakah nanti kalau kita mati itu yang gali kubur kita ikhlas, terus yang ngafanin kita siapa, yang mandiin siapa, gimana caranya, tahu nggak tuh? Kok seolah-olah masalah di dunia ini ya, khususnya pejabat-pejabat nih, sampai dari mulai masalah azannya Ganjar sampai masalah Rempang, kok orang-orang ini lupa mati. Nah ini gue dapat satu video ya, luar biasa seorang, ini udah berapa tahun lalu ya, dari salah satu channel berita YouTube, itu beliau menggali kuburannya sendiri ya. Luar biasa, ini pelajaran juga buat para pejabat yang sekarang merasa punya kuasa. Pasti mati Pak, mati Bapak, mati pasti, saya juga pasti mati, ingat itu aja. Ini sama-sama mengingat kematian ya. Ya nih video pertama ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Ada-ada saja yang dilakukan seorang kakek di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini. Sudah seminggu ini, Sumadi sibuk menggali sebuah lubang di area pemakaman ini. Bukan untuk kerabat atau tetangganya, melainkan untuk dirinya sendiri. Tuh. Beliau, Masya Allah, dengan kesadarannya menggali. Itu tuh rumah kita nanti Pak. Tuh. Di situ kita mati Pak. Di situ kita akan dikubur. Mau Bapak, apapun jabatan Bapak, seberapapun kayanya kalian, mati. Waktu hidup, ya jangan nyusahin rakyat. Jangan cuma pencitraan sama rakyat.
Ya, untuk mengisi waktu senggang dan demi tidak merepotkan keluarga dan tetangganya, Sumadi memilih menggali sendiri makam yang nanti akan ia tempati saat meninggal. Lubang Ini contoh yang baik dari seorang Pak Sumadi nih, mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya. Ini contoh yang baik nih. Ya pejabat kalau nggak ingat mati, gua kudu diingetin, mati. Woi pejabat kalian juga pasti mati. Nah, kalian pasti mati. Kita semua pasti mati. makam ini berdekatan dengan pusara sang istri yang sudah lebih dahulu meninggal. Jamar kona mati, kona mati kok kayak sini. Kalau buat gue mah kalau udah mati gitu, gue galiin diri, masya Allah ya. Contoh yang baik tuh. Alhamdulillah gue sendiri udah punya kafan, udah tahu gue mau dikuburin di mana. Iya siap-siap mati lah. Mau buat apa lagi dunia lu? Makanya waktu Allah kasih itu kesempatan hidup jadi pejabat yang baik-baik gitu. Jangan bikin orang lain banyak nangis, disumpahin banyak orang ntar. Maksudnya, Lah kok ndamel piyambak boten damel ke tiyang? aku baru nganggur, Tiba nganggur. aku nganggur. Aku tak dari sini. Kenapa nggak dibikinin orang lain? Ya kata beliau, daripada gua nganggur ya gua galiin diri gitu biar nggak ngerepotin orang. Masya Allah. Pejabat sekarang ngerepotin satu wilayah ya. Berapa kampung direpotin itu di Rembang tuh. Rempang. Iya, sampai di Rembang, di Rempang. Berapa kampung tuh? Nah ini Bapak ini contoh yang baik. Supaya itu kuburan tuh. Kita mau mati sayang. Mau mati. Sebenarnya baik warga maupun ketua RT setempat sudah berulang kali meminta Sumadi untuk menghentikan penggalian kubur ini. Namun Sumadi bersikukuh melanjutkan pekerjaannya. Kepala desa sendiri tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan Sumadi. Ya nggak salah lah nyiapin mati. Ini Pak Kadesnya juga bakal mati. Di warga RT 1 RW 6 itu memang ada namanya regu penggali kubur. Jadi tiap kematian pasti ada yang satu regu itu membuat makam dan lain-lainnya. Semuanya ini untuk kepentingan warga itu sendiri. Tapi Mbak Sumadi punya prinsip yang lain yang monggo kita persilakan asal itu prinsipnya baik. Baik banget Pak. Baik banget ngingetin kita semua Pak. Ngingetin gue, ngingetin semua yang nonton video ini. Kita bakal mati. Bakal mati. Oh. Di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, seorang lansia berumur 80 tahun harus menghabiskan hari-harinya di tempat tidur. Dalam kondisi memprihatinkan, Samini tinggal seorang diri di rumah. Ini udah berita lain ya. Nah tuh sakit-sakitan ya Allah. Sekarang kita coba ke channel YouTube lihat ya gimana cara ngafani mandiin gitu. Kenapa Be? Supaya tuh pejabat tahu kita juga bakal digituin gitu. Ingat mati yuk, ingat mati. Iya lu sama gue juga bakal mati. Ayo deh kita ke YouTube ya. Oke guys, kita udah di YouTube, kita searching ya, memandikan mengkafani jenazah. Nah, di sini ada berbagai macam di sini ya. Nih, ini dari NU online ya. Ada nih. Nah, ini ada juga laki-laki, perempuan. Kita bakal mati. Nah, itu ini yang jelas noh. Nah, itu kafannya disetel ya. Ini dari Al-Bahjah TV nih. Buya Yahya ya. Nah tuh. Itu kalau kita mati besok gimana? Para pejabat itu nggak ngerasa mau mati. Hah? Nih. Ya Allah, gue kebayang tuh kalau kita jadi ini dihilangin dah tuh. Nah itu. Kita terbujur kaku begitu Pak. Ya ingat nggak sama mati? Ingat nggak? Ini penting gue bikin nih konten nih biar pejabat tuh jangan nyusahin rakyat semasa hidup, cari yang manfaat. Kayak Pak Sumadi tadi tuh, iya kan? Bagus-bagus gitu. Kalau bisa bantu orang supaya mati itu enak gitu. Jangan cuman ribut sama nyari hidup yang enak tapi lupa mati enak. Jangan. Dulu jadi terbujur kaku begitu gimana ya Allah tuh.
Gue ngelihat itu jenazah no, kaku begitu. Nah tuh, nah lihat tuh. Ini dari Bapak Konita. Ya, channelnya. Lu yang ada di situ tuh Pak pejabat. Lu yang ada di situ lagi dimandiin. Mau dikuburin. Berapa lama orang-orang akan ingat lu sebagai orang baik kalau selama hidupnya lu masih begini? Itu banyak loh. Ya, aduh, tata cara wudhu masih belum bener, tata cara tayamum belum bener. Gimana mati ntar? Udah gitu hidup nyusahin banyak rakyat. Ada yang bilang itu bukan penggusuran katanya di Rempang, tapi pengosongan. Gimana bukan di penggusuran? Di Rempang itu ada sekolah, ada ini. Berarti kan pemerintah tahu mestinya di situ ada warga. Kan dibikin itu sekolah sama pemerintah. Makanya waktu hidup, tolong kalau lu jadi pejabat yang baik. Jangan berkhianat sama rakyat. Nanti tersiksa di akhirat. Lu bakal mati. Lu bakal mati. Hampir salah gue nunjuk. Lu bakal mati. Salah nunjuk kamera gue. Lu bakal mati Pak. Lu bakal mati. Yang bener. Yang bener. Jadi pejabat yang bener. Lu bakal mati. Tuh aja ya. Ini konten ini. Semoga para pejabat itu ingat mati ya. Gitu aja ya guys. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita semuanya husnul khotimah ya. Dan pejabat-pejabat itu tobat, jangan nyusahin rakyat mulu. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.